kembali lagi bersama kami Dunia Bidan. Untuk kali ini kita akan melanjutkan ya pertanyaan-pertanyaan Bunda seputar postinor ya. Postinor kemarin kita sudah bahas ada di 2 session ya. Jadi ini adalah part yang ketiga nih. Apabila Bunda belum menemukan jawaban-jawaban yang ada di part 1 dan kedua, silahkan simak ya ini di part yang ketiga ini. Semoga bisa menemukan jawabannya. Oke? Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana jika postinor diminum lebih dari 72 jam? Gimana? Ayo. Oke. Kemarin saya sempat diprotes ya. Diprotes sama penonton bahwa ini boleh kok yang mereferensikan itu lebih dari 72 jam bahkan sampai 5 hari ya. Kalau 72 jam itu kan artinya 3 hari ya. Kalau ini boleh kok diminum sampai dengan 5 hari, nggak apa-apa kok. Oke, silahkan, nggak masalah. Jadi kalau menurut saya dan menurut teori yang saya dapatkan ya, itu tidak lebih dari 72 jam. Kenapa? Nah, sebenarnya harusnya lihat di cara kerja postinor. Di sana sudah ada, sudah lengkap ya, sudah detail saya jelaskan bahwa kalau lebih dari 72 jam itu rahim sudah terlanjur siap untuk dilakukan implantasi ya. Sudah siap untuk menerima buah kehamilan ya. Gitu. Makanya mengapa harus kurang dari 72 jam? 72 jam ini pun ya 48 sampai 72 jam ini efektivitasnya tinggal 70% ya. Kalau 0 sampai 48 jam itu efektivitasnya lebih tinggi yaitu 85% gitu. Paham ya? Jadi silahkan kalau minum tapi aturannya itu kurang dari 72 jam. Oke. Pertanyaan yang kedua. Enjoy aja ya. Bagaimana jika diminum pada masa subur? Masa subur. Kalau masa subur artinya ada sel telur yang jatuh ya, yang siap untuk dibuahi. Nah, di sini postinor itu memang fungsinya untuk apa istilahnya ya? Jaga-jaga supaya jika sampai terjadi pembuahan ya, jadi ketemu antara sel telur dan sel sperma itu nantinya tidak sampai terjadi implantasi gitu ya. Jadi ya boleh-boleh saja ini memang justru diminum pada saat masa subur. Kalau tidak masa subur dan tidak terjadi konsepsi, kenapa harus minum postinor? Kan istilahnya seperti itu ya. Jadi bisa diminum saat masa subur. Oke. Pertanyaan yang berikutnya, butuh resep dokter enggak ya? Jadi banyak yang takut, banyak yang bingung. Butuh resep dokter enggak ya? Gimana kalau saya beli terus ditanya, resepnya mana ya? Enggak ya, enggak butuh resep dokter. Tapi terkadang ada apotek-apotek tertentu itu yang ini harus pakai resep dokter. Ini mungkin untuk mengantisipasi supaya penggunaan ini tidak disalahgunakan karena mungkin takutnya yang memakai itu adalah para remaja ya, para remaja yang belum menikah terus melakukan hubungan seksual dan nah seperti itu. Jadi mungkin antisipasi dari apotek. Oke. Terus saya lanjutkan lagi, mungkin ini bisa bahkan didapatkan di Shopee, di Tokopedia, jadi online shop itu sudah ada ya. Berikutnya pertanyaan yang keempat ya, sama nggak dengan yang namanya pospil? Sama, nggak usah bingung. Jadi jangan minum pospil juga jangan langsung nanti bukan pospil, yang diminum adalah postinor. Enggak ya, jadi ini sama. Jadi pilih salah satu saja, postinor atau pospil atau yang tersedia apa di tempat Bunda. Oke, untuk fungsinya sama, semuanya sama ya. Terus untuk yang kelima, pertanyaan yang kelima, kok nggak ada bercak?
Banyak sekali yang bertanya seperti itu ya. Aku nunggu-nunggu katanya ada bercak, ada gini. Enggak tentu ya. Kadang enggak ada bercak ya. Kadang ada bercak, ada tidak. Jadi tidak masalah, enggak jadi apa. Yang penting Bunda dalam pemakaian itu sudah benar. Setelah itu serahkan sama yang di atas. Karena banyak sekali ini hamil enggak, saya jadi bingung. Saya juga nggak bisa untuk menentukan bahwa ini adalah oh pasti nggak hamil, nggak bisa. Jadi tetap ada sekian persen itu kegagalan. Oke, harus tetap kita menyiapkan sekian persen adalah kegagalan. Semua alat kontrasepsi itu ada resiko ya, ada risiko kegagalan. Jadi mungkin apa ya? Ada yang berpikir, oh sudah pakai KB ini pasti nggak hamil, nggak bisa. Tetap semua alat kontrasepsi itu ada risiko kegagalan, ya. Tinggal persentasenya ada, persentasenya aja. Terus pertanyaan yang berikutnya, udah jelas ya tadi yang bercak ya. Jadi ada ataupun tidak ada bercak itu asalkan pemakaian kita udah bener. Jadi nggak setiap kali pemakaian Postinor selalu ada bercak. Enggak ya, itu adalah efek samping. Yang keenam atau yang terakhir ya, itu adalah bagaimana jika minum rutin ya, diminum rutin. Setiap kali hubungan minum, setiap kali hubungan minum, setiap kali hubungan minum. Enggak bisa ya, jangan dilakukan ini. Karena ini termasuk dosis yang sangat tinggi ya, dosisnya sangat tinggi sehingga berbahaya sekali untuk kondisi rahim jika dilakukan atau diminum secara kontinu ya. Jadi diminumnya jangan, ini bahkan nggak boleh lebih dari 1 kali dalam 1 bulan, dan itu pun kalau terus menerus juga berbahaya karena dosisnya sangat tinggi ya. Jangan dilakukan ini. Lebih baik kalau memang melakukan hubungan secara intensif itu lebih baik memakai alat kontrasepsi yang sifatnya reguler. Bisa guna pakai pil atau suntik atau implan atau IUD ya, atau pakai kondom. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan ini dan semoga bermanfaat untuk punya semuanya yang ada di rumah ya. Di rumah atau dimanapun, jangan lupa like, subscribe, dan share apabila memang ini benar-benar bermanfaat. Nah, juga tinggalkan komentar apabila masih ada yang ingin dibicarakan atau didiskusikan lagi. Semoga pertanyaan Anda atau komentar Anda bisa menjadi pembahasan kami lebih lanjut. Oke, terima kasih Dunia Bidan.